Di tahun 2023, resesi ekonomi masih menjadi ancaman besar di berbagai negara, termasuk di negara besar yaitu Amerika Serikat dan juga Cina. Resesi ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu negara mengalami penurunan dalam waktu yang cukup lama. Situasi ekonomi beberapa tahun terakhir memang serba tak pasti. Ini terjadi karena bertemunya krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan yang berujung pada resesi global. Katanya ini dampak dari COVID-19, lalu perang antara Rusia dan juga Ukraina. Terjadinya resesi ekonomi sudah pasti ditentukan oleh kebijakan politik, karena ekonomi dipengaruhi oleh situasi perpolitikan. Istilah resesi sebenarnya sudah jauh-jauh hari ada sebelum COVID-19, sehingga pemicu resesi sebenarnya bukanlah COVID-19 atau perang Rusia-Ukraina, tapi memang tata kelola perekonomian yang salah. Yang mengatur roda perekonomian saat ini adalah para kapitalis. Mereka hanya memikirkan keuntungan bagi diri atau kelompok mereka sendiri. Mana ada sedikit aja mikirin rakyat. Maka sisi lain dari adanya resesi ekonomi adalah fenomena melonjaknya harta orang-orang kaya. Jelas ketimpangan ekonomi sangat real dalam demokrasi kapitalisme. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Dari sini faktanya tidak semua terdampak resesi. Hal yang disoroti dari terjadinya resesi ekonomi global adalah pemberdayaan peran perempuan. Solusi yang makin kencang digagas di tengah situasi ini adalah memberdayakan perempuan secara ekonomi. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai pembahasan utama dalam ajang G20. Ketua Umum Panitia Nasional Ministerial Conference of Women's Empowerment atau MCWE G20 2022 mengatakan pertemuan G20 mengangkat tema pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, yang merupakan titik awal dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak. Perempuan seolah-olah dibuat bertanggung jawab atas situasi yang terjadi ini. Apa iya memberdayakan perempuan bisa membangkitkan perekonomian? Ini sih pendiagnosaan yang salah antara akar masalah dengan solusi. Akar masalah resesi atau kemiskinan yang terjadi bukan tentang keterlibatan perempuan dalam ekonomi atau tidak, tapi akibat tata kelola distribusi perekonomian yang salah. Yang bisa menyelesaikan ini adalah kebijakan politik negara. Kalau negara masih menggunakan ekonomi berbasis riba, membebaskan individu untuk privatisasi akses umum dan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada kapitalis, gimana ekonomi mau bangkit? Penting untuk memahami bahwa dorongan untuk memberdayakan perempuan dalam ekonomi tidaklah tulus dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para perempuan dan keluarga mereka. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengamankan kepentingan ekonomi para kapitalis. Sistem demokrasi kapitalisme mengeksploitasi bahasa feminisme dan kesetaraan, mempromosikan narasi pemberdayaan perempuan melalui ekonomi hanyalah untuk keuntungan finansial mereka saja. Perempuan hari ini dipalingkan dari persoalan sesungguhnya. Mindset perempuan diubah menjadi pelaku ekonomi untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Perempuan dijadikan mesin produksi ekonomi. Perempuan menjadi pasar yang turut memulihkan ekonomi negara. Dari sini yang sejatinya tetap diuntungkan adalah para kapitalis. Kaum perempuan hanya mendapat remahan cuan saja dan akan tetap jauh dari kesejahteraan. Maka pemberdayaan ekonomi perempuan sejatinya adalah bentuk eksploitasi terhadap perempuan demi menguntungkan para kapitalis, menjajah fitrah penciptaan perempuan sebagai ibu dan bagian dari masyarakat. Peradaban hari ini hanya memberikan ruang hidup yang buruk bagi perempuan. Betapa banyak di luaran sana kaum perempuan yang tega membuang bayinya karena himpitan ekonomi, depresi karena tuntutan hidup yang serba mahal, bekerja seharian bahkan pergi ke luar negeri dan meninggalkan peran vitalnya sebagai ibu. Banyak bukan? Di dalam Islam, perempuan tidak akan dibebankan tanggung jawab seberat hari ini. Perempuan sangat dimuliakan. Perempuan tidak akan dibiarkan survive sendiri menjadi tulang punggung keluarga. Dalam Islam, jika ayah atau suaminya meninggal, maka menjadi kewajiban ahli waris untuk menafkahi. Jika tidak ada, akan menjadi tanggung jawab negara. Kemudian negara sebagai pengurus urusan umat tidak akan abai terhadap rakyatnya. Dalam ekonomi, negara akan mengatur kepemilikan individu, masyarakat, dan negara. Sehingga jelas tidak semua harta kekayaan bisa diprivatisasi oleh individu yang menyebabkan ketimpangan itu terjadi.
Tidakkah kita rindu dengan sistem Islam yang begitu memuliakan dan mensejahterakan hidup perempuan?